Nah, satu hal yang sekarang Anda harus tahu, orang yang mencapai kebenaran Kristus masih mungkin dibunuh oleh maut. Karena Kristus kan 2 malam ditaruh di dunia ramadi, loh, ditaklukkan oleh maut ya. Jadi Anda mencapai kebenaran Kristus masih tetap bisa dibunuh setan, masuk dunia ramadi. Paulus sampai kebenaran Kristus mati golok lagi. Artinya ada satu level lagi kepenuhan Allah, di mana orang yang kalau kepenuhan Allah nggak mungkin dibunuh mati, nggak bisa dibunuh mati. Mau tak mampu mencengkeramkannya. Ini bicarakan kepenuhan Allah sekarang ya. Baca Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Di mana? Di dalam Dia, di dalam siapa? Yesus. Yesus mencapai kepenuhan Allah. Hanya atas kehendak Bapa Dia ditaklukkan di bawah. Itu Dia mencapai kepenuhan Allah. Ya. Lalu Kolose 2 ayat 19. 1, 2, 3. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keilahian, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saya paling suka ayat ini, saudara. Di dalam Dialah, dalam siapa? Yesus berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keilahian, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Bahasa Inggrisnya apa? You are complete in Him. Komplit. Apa saja yang perlu untuk Anda mencapai segala kepenuhan itu sudah ada. Kenapa? Ketika Anda buka hati, Allah Bapa mengambil Yesus Kristus sedikit sebagian dari rohnya, jadikan benih di sini. Semua potensi yang ada pada Yesus ada pada benih itu. Tinggal menumbuhkannya. Amin. Jadi potensinya komplit. Potensi, tapi potensi harus dikembangkan, bukan? Nah, dan Yesus bilang dalam Yohanes 14 ayat 23. 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Kami ini bukan kayak bahasa Keraton Solo ya. Kami mau makan, kami mau apa? Santap. Bahasa raja-raja, saya jadi kami. Tidak begitu. Ini kami majemuk memang tidak 1, 2 ya. Aku dan Bapakku akan datang kepadanya tinggal bersama-sama. Jika seorang mengasihi Aku, menurut firman-Ku, Bapakku akan mengasihi dia. Kami, artinya sesudah Aku masuk, Bapakku tak lama lagi nimbrung masuk. Nah, dengan Bapak masuk dalam diri Anda, kurang apa lagi? Anda mampu penuh dengan kepenuhan Bapak. Nah, ini tidak pernah diceritakan dong. Ada yang cerita gini dong. Sampai jemaat kekurangan satu hal yang sebenarnya sudah menjadi target Allah. Anda harus mencapai target itu, kepenuhan Allah. Kalau tidak diceritain, mana orang mengarah ke sana, betul tidak? Sekarang dengar doanya Paulus pada orang itu. Baca 1, 2, 3. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kalau Alkitab, terutama Paulus, bicara tentang Allah, yang dia maksud Allah Bapa. Jadi yang didoakan apa? Supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah Bapa. Itu sudah didoakan Paulus. Tinggal Anda mengalaminya. Tapi ketika saya ngobrol dengan Allah Bapa, dia bilang ini, memang zaman Paulus, kecuali anakku ya, tak ada orang yang sampai kepada kepenuhan Allah. Kenapa? Belum waktunya. Paulus kepingin sekali dipenuhi kepenuhan Allah, belum mencapai. Tapi sekaranglah waktunya. Karena apa? Masa antikris ini nanti kamu akan berhadapan dengan Abaddon,
Abaddon itu roh maut, supaya engkau bisa menolong aku, membantu aku di dalam pekerjaan yang aku harus lakukan yang terakhir. Aku sendiri akan mengalahkan Abaddon, tapi dengan cara apa? Menaruh rohku di dalam diri orang percaya, kalian yang akan dipenuhi kepenuhan kealahan yang menaklukkan si Abaddon. Ini adalah Bapak ya. Sekarang ayat ini dulu ya, 1 Timotius 6 ayat 16 23. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terakhiri. Tidak seorang pun pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Siapa ini? Ngomongin tentang siapa ini? Allah Bapa, bukan Yesus. Sebab Yesus pernah takluk kepada maut atas perintah Bapaknya tentu. Tapi dia satu-satunya yang tidak pernah takluk. Pak, bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus tidak dimasukkan dalam pertandingan. Roh Kudus berperan sebagai pelengkap, yang menolong, yang mendampingi, mengusahakan. Dia tidak masuk dalam pertandingan. Dalam pertandingan ini, di dunia ini, Yesus yang diadu lewat si Lucifer. Tapi sesudah dia mengalahkan Lucifer, nanti masa 7 tahun ini, Lucifer menyerahkan kekuasaannya kepada Abaddon, asisten dia. Abaddon berkuasa 7 tahun. Siapa yang akan berperang melawan Abaddon? Allah Bapa. Tentu Yesus ikut berperan, tapi yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus nanti Allah Bapa. Ini pengangkatan dulu ya. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi memang menyongsong Tuhan di angkasa itu ya terbang begini nih. Oh, banyak abad interpretasi beda. Yang dimaksud awan ini bukan awan-awan itu. Ini awan saksi-saksi yang menyaksikan engkau dalam perlombaan dalam iman yang seperti awan. Diinterpret dengan kata lain. Saya tidak percaya itu. Ini awan ya awan yang dimaksud awan. Jadi orang kan menembus awan sama seperti Kristus juga diangkat masuk ke dalam awan. Anda juga akan mengalami. Ini generasi Anda, ya. Dan saya diberitahu oleh Bapak, saya tidak akan mati sebelum Yesus datang. Umurku 67 loh sekarang. Tapi dia bilang, engkau tidak akan mati sebelum aku datang. Artinya, ya mati jatahnya kira-kira mami saya meninggal umur 88 tahun. Jadi ambil itu kira-kira sebagai ukuran ya. Anaknya ya kira-kira kualitasnya mestinya lebih baik dari maminya. Tapi ya sekitar itu atau lebih ya. Jadi sebelum saya sempat mengalami yang namanya mati, dia sudah datang. Ini generasi Anda, betul ya? Atau ada yang mau mati duluan? Udah kecapean? Bertahanlah. Kau akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Nah, sekarang Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Yang disebut semua pasukan ini tidak lain orang-orang yang tadinya terangkat. Pesta kawin perjamuan anak domba sudah selesai, turun lagi. Dunia sementara itu mengalami kesusahan besar 7 tahun itu. Ketika Yesus turun bersama-sama dengan pasukannya. Siapa pasukan ini? Orang-orang yang dipenuhi kealahan. Yang tidak penuh kealahan tidak dihajar. Untuk apa? Untuk mengalahkan si Abaddon yang selesai 7 tahun itu. Dia harus diturunkan dari tahtanya, langsung dimasukkan lagi dalam jurang maut.